for your head. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan juga manfaat dari mikroskop PowerPoint. Pengertian mikroskop PowerPoint adalah program andalan Microsoft yang ditujukan untuk membantu pengguna mempresentasikan sebuah karya, hasil, ataupun dokumen terkait. Berbeda dari Word yang menggunakan halaman atau Excel yang terkenal akan splitnya, mikroskop PowerPoint menggunakan slide untuk menampilkan data yang Anda masukkan. Adapun manfaat dari Microsoft PowerPoint yaitu satu, untuk meningkatkan kepercayaan diri. Seperti yang telah diketahui, fungsi utama dari program ini adalah untuk memaparkan sebuah dokumen atau hasil kerja melalui kumpulan slide. Yang kedua itu membantu mendesain slide menjadi lebih atraktif. Selain digunakan untuk menampilkan poin-poin yang penting, program satu ini rupanya juga membantu kita menampilkan hasil terbaik. Tidak hanya memasukkan data berupa kata atau angka, mikroskop PowerPoint juga dilengkapi dengan fitur yang menarik. Yang ketiga yaitu membuat audiens lebih fokus dengan informasi yang ditampilkan. Kendati slide pada PowerPoint hanya menampilkan poin-poin utama dari sebuah informasi, kita ternyata dapat membuat audiens lebih tertarik dan fokus dalam menerima informasi tersebut, apalagi dengan adanya beragam fitur. Oke, selanjutnya saya Yuda Farah Agia dari Prodi Manajemen Sumber Daya Pelayaran akan menjelaskan tentang fungsi mikroskop PowerPoint atau yang disebut dengan PPT. Yang pertama ialah sebagai sarana untuk mempermudah presentasi. Yang kedua adalah membuat presentasi dalam bentuk soft copy sehingga dapat diakses dengan komputer lainnya. Yang ketiga, membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan didukung filter-filter contohnya seperti audio, gambar, dan video. Yang keempat, mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mengakses slide-slide yang ada. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada mikroskop PowerPoint. Nah, adapun kelebihannya di mana memudahkan pengguna membuat slide presentasi, di mana terdapat di beberapa slide ini adapun animasi-animasi ataupun gambar-gambar yang menarik. Nah, yang kedua dilengkapi dengan berbagai tools. Dan yang ketiga yaitu bertemplate bervariasi. Dan yang keempat dapat diekspor ke dalam bentuk PDF. Dan yang terakhir memiliki fitur kolaborasi. Nah, ada juga kekurangannya di mana hanya bisa digunakan pada platform mikroskop. Selanjutnya, ketidakstabilan dokumen pada setiap versinya tersebut. Yang terakhir yaitu tergolong program yang berat. Selanjutnya ada juga yaitu desain untuk PowerPoint, di mana untuk mempercantik desain PowerPoint kita sendiri. Nah, kita dapat mendesain PowerPoint dengan semenarik mungkin agar PowerPoint kita terlihat sangat menarik ataupun cantik untuk dilihat banyak orang. Nah, yang pertama kita dapat mendesain lewat aplikasi yang sudah diberikan PowerPoint, yaitu kita dengan mengklik desain lalu kita pilih desain sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, selanjutnya kita dapat memilih desain dari luar PowerPoint, misalnya dari internet. Kita dapat memilih yang sesuai dengan keinginan kita supaya PowerPoint kita dapat menarik. Nah, selanjutnya kita juga bisa tambahkan animasi-animasi yang bergerak yang menarik agar dapat diminati banyak orang. Nah, di situ ada salah satu contohnya kita yang dari mendesain PowerPoint tersebut. Nah, selanjutnya ada juga jenis-jenis animasi pada PowerPoint. Nah, yang pertama yaitu Instance Effect, di mana Instance Effect ini berguna untuk memberikan animasi yang berupa memunculkan
memindahkan objek dari tidak ada menjadi ada, misalnya jenis fade. Nah, di situ ada contohnya. Nah, selanjutnya yaitu emphasis effect, di mana emphasis effect ini berguna untuk menekankan suatu objek sehingga lebih menonjol lagi dari yang lainnya. Nah, misalnya fill color, yaitu atau mengubah warna shape. Nah, di situ ada contoh tersebut. Nah, selanjutnya ada juga excite effect, di mana excite effect ini berguna untuk menghilangkan suatu objek pada slide presentasi kita sendiri. Nah, misalnya jenis fade. Nah, di situ ada contohnya. Nah, selanjutnya ada juga yaitu maintain pants. Nah, di mana maintain pants ini berguna untuk memindahkan objek sendiri dari suatu titik ke titik yang lainnya, yaitu misalnya jenis lines. Nah, di situ ada contohnya.